Traffic Separation Scheme adalah sebuah sistem manajemen lalu lintas maritim yang diatur dalam Colrect 1972 oleh International Maritime Organization atau IMO. Bagian ini terdapat lajur lalu lintas yang harus digunakan oleh tiap kapal saat melintasi TSS, di mana kawasan tersebut diawasi oleh sebuah layanan lalu lintas kapal. Tujuan dari aturan Colrect yang diberlakukan oleh IMO dalam skema pemisah lalu lintas yakni segala instruksi dalam aturan TS ini tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam Colrect. Jadi, sebuah kapal ketika berada di TS selain tunduk pada aturan TS, dia juga harus mematuhi aturan lainnya. Contoh, TSS under IMO yakni Strait of Hormuz, Dover Strait, Selat Sunda, Gibraltar Strait, Selat Malaka, Singapore Strait, dan lain-lain. Kapal harus berada pada arah alur yang benar, tidak membentuk sudut besar terhadap jalur. Plotting garis haluan harus sejajar atau hampir sejajar dengan arah lintasan. Misal, jika tanda jalur menunjukkan arah 270 derajat, maka garis haluan harus hampir mendekati 270 derajat. Jika terjadi drift, secepat mungkin kapal harus diarahkan kembali pada jalur sebenarnya. Kapal harus sejauh mungkin memplot garis haluannya dari tepi atau kedua sisi jalur lalu lintas. Sebaiknya garis haluan ditarik di tengah jalur. Saat in-out TS, lakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, jika kapal harus bergabung atau meninggalkan TS, bukan pada posisi awal atau akhir TS, misal kapal keluar TS untuk masuk boarding ground atau stop mesin keadaan darurat, maka garis haluan keluar atau masuk harus memiliki sudut sekecil mungkin dari jalur tersebut. Lain halnya dengan kapal yang akan memotong jalur harus dilakukan 90 derajat terhadap jalur. Pada Rule 10C ini, identifikasikan dengan dua kasus berbeda. Case 1, sebuah kapal tidak mengikuti TS, dia memutuskan untuk menyeberang TS dan pergi ke sisi lain. Dia harus memotong dua jalur pada 90 derajat, karena hal itu adalah jarak terpendek untuk memotong dan juga kapal-kapal lain tidak bingung tentang apa yang dilakukan kapalnya. Case 2, kapal harus keluar TS dalam keadaan luar biasa. Pertama-tama dia bergerak dengan sudut kecil dan pergi ke tepi TS dan kemudian melintasi jalur TS yang berlawanan pada 90 derajat. IMO telah membatasi TS pesisir, ini tidak seharusnya digunakan oleh kapal manapun, sehingga tidak ada jalur atau navigasi yang dapat dilakukan di dalam zona tersebut. Namun, kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter, kapal layar, dan kapal penangkap ikan hanya dapat digunakan jika sedang memancing. Kapal dapat menggunakan inshore traffic zone dalam keadaan khusus, misal saat akan menuju fasilitas yang berada di sisi zona tersebut,
atau dalam keadaan darurat. Ketika kapal berada di sekitar area terminasi seperti titik bergabung atau meninggalkan TSS, harus waspada. Jurumudi dan officer jaga lakukan extra lookout, minimal 2 radar digunakan, info kamar mesin untuk siaga olah gerak, siaga untuk tindakan darurat. Hal ini dikarenakan semua kapal pengguna TS berlayar dengan kecepatan aman, normalnya akan cukup dekat jarak satu sama lain dan apapun bisa terjadi. Dilarang berlabuh di dalam TSS atau di sekitar area terminasi, kecuali dalam keadaan darurat ketika kapal dapat berlabuh. Pastikan tentang keadaan ekstrim darurat. Jika kapal tidak menggunakan TSS, maka harus berada sejauh mungkin dari TSS sehingga tidak menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi kapal yang menuju atau meninggalkan TSS. Larangan keras kapal penangkap ikan yang sedang menangkap ikan di zona TS karena akan menghalangi jalan aman kapal lain yang berlayar di sepanjang TSS. Hal ini akan menggagalkan tujuan TSS di mana pengguna TS harus zigzag untuk menghindari kapal penangkap ikan dan jaringnya. Kapal-kapal kecil ini tidak boleh datang dan mengganggu jalannya kapal yang mengikuti TSS. Mereka dapat berlayar di sepanjang zona TS yang diizinkan. Bagi kapal yang sedang bertugas memperbaiki atau memperbarui buoy di dalam TSS adalah masuk dalam kategori kapal dibatasi kemampuannya untuk bermanuver. Hal ini, pekerjaan tersebut harus dilakukan demi keselamatan kapal-kapal di TSS, sehingga kapal ini tidak harus mengikuti aturan di TSS. Perhatian kapal lain yang melihat isyarat yang diberikan oleh kapal kerja tersebut harus cermat mengambil tindakan untuk melewati kapal tersebut. Seperti penjelasan di atas, kapal-kapal ini juga dikecualikan. Dengan demikian, kewaspadaan di pihak kapal lain harus sangat tajam. Namun, setelah pekerjaan selesai, kapal yang dibatasi tidak lagi menikmati pengecualian untuk mematuhi bagian aturan ini.